Oke guys, what's up? Nah, di video kali ini kita akan bahas slide berikutnya ya, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui gaya komunikasi kita supaya orang paham apa yang mau kita sampaikan. Nah, menariknya adalah sebenarnya video ini tuh akan menjawab video saya sebelumnya di channel saya tuh yang ini nih sampai 5.069 view, keren. Thank you guys yang telah nonton tuh juga banyak komentarnya, di likes juga hampir 99% likes. Ini judulnya ada cara mudah merangkai kata saat berbicara di depan. Nah, di video kali ini sebenarnya akan menjawab nih, apa namanya, akan menjawab video ini karena banyak tuh di komen, mas gimana caranya, kurang jelas, kurang detail. Nah, sebenarnya ini video-video ini nih kayak cara mudah merangkai kata, kemudian apalagi ya, nih teknik presentasi menarik mulai dari slide pertama. Nah, ini sebenarnya adalah konsepnya di ini nih, di yang mau di video yang mau saya jelaskan. Jadi teman-teman usahakan bisa baca, bisa juga nih yang sudah nonton yang hampir 5.968 view yang udah nonton ini, nah silahkan nonton di video ini. Nah, ini adalah backbones-nya nih, ini adalah penjelasannya dari komentar-komentar yang ada di video ini. Oke guys, kita lanjut. Nah, di slide ini kemarin kita udah bicara ya bahwa salah bukan. Nah, ini adalah bahwa komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, perspektif, cara pandang seseorang supaya mudah dipahami. Kadang-kadang kita menyampaikan perspektif atau cara pandang atau maksud kita itu nggak bisa dipahami. Nah, untuk bisa menyampaikan perspektif, cara pandang kita kepada orang lain, basically itu yang Mas Faiz ingin tawarkan itu sebenarnya ada empat, yaitu visual dengan aura, written, writing, kinesthetic. Nah, kalau di definisi ini tuh komunikasi ada tiga hal ya, writing, speech, sign. Walaupun sebenarnya ini speech sign itu menggambarkan PARK tadi. Nah, kalau misalkan kayak di video kayak yang di video ini ya, cara merangkai kata ini, cara mudah merangkai kata saat berbicara di depan umum ini nanti teman-teman, supaya mudah, kenali dulu tuh sebenarnya saya dominannya merangkai kata atau berbicara di depan banyak orang itu sebenarnya tipenya apa. Karena nanti tiap orang tipenya beda-beda. Ada yang ngegambar secara detail dulu, ada yang pakai kata-kata, ada yang pakai gerak tubuh dan sebagainya. Nah, kenalin dulu apa namanya, gaya bicara Anda, gaya preference, gaya yang Anda suka itu kalau ngomong pertama kali sama orang lain, itu maksudnya. Nah, di slide mereka saya udah cerita tentang ini ya, respect. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak paham sama apa yang Anda sampaikan, bukan berarti orang itu salah loh. Mungkin Anda yang penyampaiannya kurang tepat, dipahami apa ya, kurang tepat menyampaikannya sesuai dengan karakter orang itu menerima informasi atau menyerap pesan yang Anda sampaikan. Bukan yang Anda sampaikan aja, pesan banyak orang yang disampaikan kepada dia. Nah, itu namanya respect sebenarnya. Nah, kita akan bahas nih, knowing your communication style itu saya akan menggunakan metode VARK, yaitu metode yang dipublish oleh Neil D. Fleming. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, teman-teman ini ya, nanti langsung ke sini. Ini ada, saya kasih ini ya, ke V, VARK dash learn, bukan dash ya, pokoknya garis tengah ya, dash .com. Nah, ini ke sini nih. Nah, ini Park learn.com. Nah, teman-teman pastikan ke sini. Ini untuk mengetahui ini apa ya? Kalau di slide saya pertama ini kayak tools, kayak alat bantu. Jadi sebelum ngomong, sebelum bicara ini kan di slide saya pertama, di slide saya ini kan modul pertamanya itu ada knowing your communication style. Itu kan sesuai dengan metode yang saya gunakan ya. Jadi menawarkan dulu toolsnya, alatnya apa untuk kita bisa berbicara di depan banyak orang. Nah, tools yang saya gunakan adalah
semacam kayak kuesioner yang memang menurut saya udah valid banget untuk bisa mengetahui gaya preference. Sebenarnya ini gaya belajar ya. Cuman rata-rata kalau saya lihat lagi gaya belajar ini sama juga dengan gaya komunikasi kita. Nah ini, nah silakan ke parklearn.com ini ya. Kemudian kan ini teman-teman akan masuk ke kuesionernya. Ini kalau misalkan ini kuesioner dalam bahasa Inggris, tapi kalau misalkan teman-teman nggak bingung nanti apa ya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris, nah ini diganti aja ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, karena nanti ini akan muncul ini nih, muncul ini langsung aja ke kuesioner kayaknya websitenya tahu deh. Kita tuh kesini cuma mau ngetes nggak baca-baca. Jadi silakan diklik aja kuesionernya, di close aja kalau ada iklannya. Sebenarnya kalau mau dibuka juga nggak apa-apa ya. Itu ngebantu banget yang punya websitenya untuk dapat income dari AdSense. Nah ini sebenarnya ditujukan kepada bagaimana cara belajar yang terbaik bagi saya nih sebenarnya. Tapi kalau saya lihat dalamnya ya, ini biasanya juga akan mempengaruhi gaya kita komunikasi. Nah, ini ada sekitar 16 pertanyaan kalau saya nggak salah. Jadi nanti ini kuesioner ya, nih nanti teman-teman tinggal klik aja. Saya juga nanti kliknya akan serius nih. Ada 10 atau berapa ya? Bentar saya itu dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, sembilan, 16 kalau saya nggak salah sih. Nah, oke. Jadi ini pilihlah instruksinya, pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Jadi kalau jawab ini tuh jangan jangan banyak mikir. Biasanya kalau kayak pertanyaan psikologi ya. Jadi kalau pertanyaan psikologi itu kan apa yang ada di apa ya pikiran kita tuh langsung dijawab. Nah, itu biasanya menggambarkan karakter kita. Jadi jangan mikir, takutnya kalau mikir ya nggak apa-apa sih mikir. Tapi jangan lama-lama ya, sedetik, 2 detik, 3 detik lah, jangan sampai 1 menit gitu mikirnya. Karena nanti sangat mempengaruhi nilai. Karena kalau udah kelamaan berpikir itu biasanya kan akan banyak interupsi, distraction, banyak hal-hal yang masuk ke pikiran kita untuk menjustifikasi jawaban kita. Namun kalau di sisi ini, di sisi psikologi ataupun questionnaire-questionnaire yang kira-kira berhubungan dengan kepribadian, karakter, biasanya langsung jawab aja. Biasanya kalau yang udah sesuai itu, itu biasa karakter kita tuh. Nah ini nah itu ya, pilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda dengan cepat kalau bisa, ya semenit 1 detik, 2 detik, 3 detik lah gitu. Anda boleh lebih memilih dari satu pilihan jika memang ada lebih dari kondisi yang sesuai. Jadi boleh milih lebih dari satu ya. Dua, tiga, empat pun kalau misalkan sesuai pilih aja. Kosongkan saja pilihan yang tidak sesuai dengan Anda. Kalau saya sih bilangnya jangan dikosongkan ya, sayang. Jadi biar lebih validasi aja datanya. Gimana? Siap ya? Ini sebenarnya untuk yang belajar ya, tapi saya tuh rangkapnya semakin banyak apa cara belajar kita juga mirip dengan apa yang kita sampaikan gitu, cara kita menyampaikan informasi. Nah kita mulai ya, ini saya serius juga nih, jadi nggak biasanya kalau saya demo-demo di kelas-kelas, biasanya saya suka ngasal aja, tapi kali ini saya mau coba serius biar nanti hasilnya mirip mirip nggak gitu dengan karakter komunikasi saya. Yuk kita mulai teman-teman, jangan lupa buka ya parklearn.com, nanti buka pakai bahasa Indonesia, kemudian nanti hasilnya itu baru kita jelaskan setelah kita dapat hasilnya. Oke, kita akan mulai questionnaire. Saya lebih suka pembicara yang dalam prestasi menggunakan ini saya. Nah itu saya. Walaupun nomor 3 ini saya juga ya, cuman kayaknya nggak terlalu deh. Gitu-gitu ya cara jawabnya ya. Suatu situs internet memiliki video mengincar membuat suatu grafik khusus. Di situs itu ada orang bicara, ada daftar langkah pembuatan video dan oke, saya nggak akan banyak bicara ya, karena biasanya kalau dikerasin itu agak susah, agak nggak dapet aja gitu pertanyaannya. Saya agak diem di beberapa video ini, di beberapa menit ini untuk saya menjawab ini secara khusus gitu ya.
Nah, ini kalau sudah dijawab semua, ini langsung klik OK. Oke, diklik OK. Nah, kemudian ini ya, hasil ini nih teman-teman simpan ya. Hasil ini teman-teman simpan. Yang penting tuh adalah hasil ini ya teman-teman simpan. Gaya belajar Anda adalah gabungan. Jadi di slide saya itu nanti kan ada slide juga nih. Jadi kalau teman-teman masuk ke slide nih, ceritanya belum slide nih, ini belum saya jelasin ya slide-nya. Ini kayaknya seru juga sih. Ini sebenarnya, oh harusnya video ini saya jelas, tapi nggak apa-apa ya nanti saya flashback. Harusnya ini slide. Kalau ini dengan VAR, kemudian tes dulu. Sih. Ini ada kemungkinan nanti slide-nya berubah ya. Ini baru mungkin saya akan mungkin gini nih nanti ini saya akan naikkan ke atas slide-nya. Jadi langsung praktek ya. Atau enggak ya? Coba ya. Nanti kita lihat lagi. Ini tools-nya soal. Jadi habis slide ini langsung ke sini, terus langsung ke sini. Baru nanti definisi komunikasi. Ini seharusnya, oh sorry ya, ini sambil ini ya. Nanti kita bahas hasilnya. Ini. Nah, jadi habis modul 1 ketahui komunikasi skala, cerita, toolsnya, ketahui communication, definisi, baru tools. Ini mungkin saya delete. Oke, sip. Oke, nanti ini ada saya. Nah, ini fungsinya saya open slide tuh biar ngeflow-nya gimana ya nanti pas saat ngajar gitu loh. Jadi biar asik aja, biar tepat. Jangan lupa komen kalau misalkan apa ada hal-hal yang harus saya perbaiki dari presentasi ini. Nah, hasil dari mana ya? Ini dia. Hasil dari ini gaya belajar Anda gabungan. Ini nanti teman-teman tulis di sini ya. Ini misalkan ini di slide saya ya. Jadi ini seharusnya ada. Oh ini nanti ada worksheet sih ya. Dia mau bentuknya kayak kertas gitu. Jadi tapi kalau di sini mungkin saya akan nulis gaya komunikasi ya. Mungkin saya kecilin aja ya. Saya tarik sini. Gaya komunikasi. Gedein. Itu. Oke. Nah ini. Nah, nah ini. Nah ini ya gaya komunikasi. Turun. Sorry ya guys, bentar guys. Mumpung sekalian, lupa saya. Turun. Nah, mungkin masih di sini sih, gitu ya. Tidak terlalu rame. Nah ini gaya komunikasi ini, teman-teman nanti tulis, misalkan hasilnya, kan tadi saya udah ada sheetnya ya, VARK gabungan. Jadi hasil cara gaya saya itu gabungan. Nanti saya jelaskan apa itu gaya belajar Anda gabungan. Jadi ketik di sini gabungan VARK. Nanti tuh hasilnya ada yang FA, misalkan ada yang F. Nanti hasilnya tuh ya, contoh ya, ini hasil ada yang FA atau visual atau misalkan ya aural ringan, kinestetik kuat. Nah, itu nanti muncul di sini nih. Nih, di sini nih. Nah, teman-teman catat aja ya.
Ada catat aja ya di sini ya, teman-teman catat gaya belajar Anda adalah gabungan atau tadi aura ringan, kinestetik kuat dan sebagainya, pokoknya catat aja. Ini karena saya gabungan nih saya hapus. Contoh ya. Ini jadi saya bawa kemari. Ini ya tuh. Gabungan saya ya. Jadi teman-teman ini seharusnya saya pakai worksheet ya, kayak kelas lembar gitu. Saya sediakan buat siswa. Visual 10, terus visual 10. Jadi teman-teman ketik aja ya, dibikin kertas lembar lah atau apa, atau diulang-ulang videonya. Ini gede ini. 10, kemudian auralnya 8. Auralnya 8. Kemudian pembaca atau penulis teks atau read and write-nya 6. 6. Kemudian kinestesiknya 10. Nah, itu ditulis semua tuh ya. Nah, ini dia. Hasilnya tuh ini. Ini gimana bacanya? Sebentar, saya apa namanya? Saya jelaskan. Nah, ini sebenarnya ada satu slide yang mesti saya ini sebentar ya, saya duplikat. Jadi ini setelah yang slide berikutnya, ini seharusnya diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi kalau ini kan 10, 8, 6, 10, seharusnya 10, 10 kan jadi gabung jadi satu. Jadi teman-teman nanti urutkan dari yang apa namanya tinggi ke rendah. Ini saya akan rubah ya, ini saya kinestesis saya akan pindahkan. Kinestesis itu akan saya pindahkan, read and write itu saya akan geser sini karena dia paling terakhir, aural saya geser juga. Nah ini kemudian saya taruh di kinestesis. Kalau nilainya sama bisa nggak apa-apa, gimana caranya? Nggak apa-apa, mau manapun mau taruh di depan, taruh di belakang sama taruh di sebelah. Misalkan kinestesis taruh di depan gitu ya, di depan visual boleh, atau taruh di setelah visual boleh, bebas. Nah ini nanti pastikan nanti teman-teman ngurutin ya, urutkan apa namanya, urutkan urutan dari yang nilai tertinggi dan yang terendah. Nah baru ini saya jelaskan nih. Jadi kalau sudah tahu seperti ini gaya belajar, oh ini seharusnya ada slide-nya ya, ada slide tambahan nih seharusnya nih. Nah, contoh sebentar ya, saya tuh punya slide soalnya. Sebentar, ini slide after. Saya tuh harusnya nambahin ya, jadi enak nih. Makanya saya mesti dites gini, biar tahu gitu. Gimana tuh ya? Bentar ya, ambil satu sampel aja biar saya lihat. Kayaknya sih di sini kayaknya. Ada kok. Jadi setelah slide ini, setelah dapat nilai, saya harus menjelaskan kan hasilnya ya. Hasilnya itu saya harus jelaskan gitu. Nah jadi ini ada nih visual teaching strategi, present oral teaching strategi. Nanti dirubah nih. Nah ini. Jadi ini nanti mungkin bahasanya bukan teaching ya, communication. Communication. Nah gitu. Ini levelnya saya ganti speak. Terus seeing, grab, maaf, visual communication, karakter gitu ya, bukan strategis karakter. Kayak gitu. Ini sama nih, saya jelaskan. Sebentar ya guys. Jadi sekalian nambahin ini nih. Nambahin slide. Jadi setelah siswa ngisi itu, seharusnya saya punya slide.
yang saya bisa jelaskan terkait dengan apa namanya, terkait dengan bagaimana suara visual itu berkomunikasi. Nah, ini. Jadi gini, saya sekalian menyampaikan ini udah menit berapa? Waduh, 23 ya, kelamaan gak sih ya? Seseorang dengan gaya komunikasi, jatuhnya gaya komunikasi. Visual memiliki preferensi dengan cara menyampaikan informasi melalui gambar, diagram, grafik, bahkan cara simbol, video, font, dan warna yang berbeda. Nah, ini nih orang-orang yang tipe-tipe visual nih kayak saya tuh senang pakai gambar-gambar. Jadi kalau teman-teman bicara seseorang, kalau tipenya visual, yaitu karakter ini orang-orang visual, itu biasanya selalu dimulai dengan cara apa ya, gambar. Jadi bagi dia gambar atau video itu atau gerak tubuh atau body gesture ya, gestur tubuh itu bisa menjelaskan banyak hal. Nah, ini tipe-tipe yang ada. Namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ketika Anda punya gaya visual kayak gini, ini balik lagi nih, ketika teman-teman punya gaya visual, orang yang menjadi lawan bicara Anda mungkin tipenya bukan gaya visual, mungkin tipenya gaya kinestetik atau mungkin tipenya gaya aural, read and write dan sebagainya. Nah, ini yang saya bilang respect tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman visual nggak bisa nih, nggak sampai nih nyampein pesannya kepada lawan bicara, mungkin yang lawan bicara Anda bukan gaya visual gitu. Jadi sehingga dia butuh time untuk bisa paham. Caranya gimana? Ngerubah dikit, dengan cara yang sesuai dengan cara lawan bicara Anda menyerap informasi, mengerti lah ya. Nah, nanti kita pelan-pelan ya. Ini saya masukkan dulu supaya teman-teman paham apa namanya, apa aja itu VARK. Pun nanti kalau videonya kepanjangan kita lanjut lagi. Ya mudah-mudahan teman-teman mau nonton sampai akhir ya. Ini udah 25 menit. Pokoknya kepanjangan udah kayak 1 JP. 45 menit lah ya. 45 menit. Nah ini. Nah ini dia. Ini. Sebenarnya udah sempat saya rubah sih. Present atau menyampaikan. Ini sebenarnya udah pernah saya ada beberapa hal yang saya rubah, cuma saya lupa nyimpennya yang terbaru gimana. By the way, jadi kalau tipe-tipe visual itu ya untuk menyampaikan biasanya tuh ada kontras background. Ini juga termasuk ini ya. Kontras background itu juga termasuk teman-teman kalau tipe visual itu kalau disuruh suruh presentasi ya bukan bicara ya, itu tipenya memang outfitnya tuh harus apa ya, harus matching ya gitu kira-kira. Nah, tipe-tipenya gitu lah ya. Nah, email simbol kalau misalnya kita ngobrol sama orang visual itu dia simbol-simbol dia lebih, sebenarnya orang visual itu lebih banyak menggunakan kalau misalkan nggak ada slide ya, nggak ada hal yang dipresentasikan, biasanya itu dia suka perhatikan dan mimik gerak wajah, mimik ya, mimik mata, mulut gitu ya, tangan. Nah, itu biasanya dia ini banget apa ya namanya ya, aktif banget tuh gestur tubuhnya untuk bisa menjelaskan apa yang mau disampaikan. Nah, itu orang visual tuh kayak gitu tuh. Orang visual tuh seperti itulah. Nah, ini sebenarnya ada satu hal yang mau saya tambahkan ya, gestur sebenarnya, kontras background. Ini mungkin kayak colorful ya. Ini nggak hanya font sebenarnya, nggak hanya font size atau font color, tapi memang apa ya, outfitnya juga mesti matching, mesti colorful gitu ya. Dan sebagainya. Colorful bullet point ini nanti lebih kepada yang read and write, tapi colorfulnya itu kan kalau teman-teman nanti presentasi atau menjelaskan sesuatu hal, ya kalau ada warna yang tepat untuk digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi itu sehingga lebih mudah diterima, nah itu orang tipe visual tuh. Nah itu ya, ini kontras background mungkin saya ganti ke gestur kali ya, kontras gestur kali ya. Soalnya background ini lebih banyak ke simbol, ke image, maksudnya ke image, background juga masuk ke image sebenarnya. Ini sebenarnya ada beberapa yang sudah saya perbaiki. Nah itu orang tipe visual tuh, karakternya gitulah karakternya. Jadi kalau Anda visual ngomong sama orang visual, pakai gerak tubuh, pakai cerita, pakai gambar, itu mungkin dia ngerti. Tapi belum tentu
kayak aural, kayak read and write, kayak kinesthesis itu ngerti gitu, karena nggak semua eh, apa ya bisa memahami apa yang Anda sampaikan lah gitu kira-kira. Nah, kita akan ngambil lagi slide-nya yang punya aural. Kita akan ambil lagi slide-nya yang punya aural. Ya. Ini sebenarnya oral communication communication karakter jatuhnya ya. Speak. Through listening, discussing, storytelling, recalling. Nah, ini orang-orang kalau Anda memang hasilnya oral itu Anda senang senang banget itu apa ya namanya? Banyak ngomong lah gitu ya. Ya visual juga banyak ngomong, cuman orang oral tuh apa ya? Sama orang visual itu pokoknya bedanya oral itu lebih banyak ngomongnya dibanding orang visual aja. Hal-hal itu bisa kadang di apa ya, ceritanya pendek misalkan gitu dipanjangin gitu, kadang terlalu panjang pun biasanya kalau orang tuh terlalu panjang, kalau visual itu uh, ringkas lah. Nah kemudian kalau orang oral itu dia agak panjang sehingga memang perlu di apa ya, perlu memahaminya dengan seksama kalau yang oral oral sampaikan ya, kadang ada penambahan kata-kata yang apa ya, penambahan kata-kata yang digunakan sama dia sehingga kalimat yang mau disampaikan ke dia jadi panjang. Ini kita lihat lagi. Bentar ya guys. Ini dia. Nah, jadi seseorang dengan gaya komunikasi. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa baca ini ya. Jadi kalau udah dapat hasilnya, ini kan ada ini nih, ada link-link nih. Nah, link ini itu bisa diklik. Jadi teman-teman kalau ngeklik ini nih, ini klik, saya klik ya. Nah, itu strategi belajar bagi tipe pembelajar gabungan. Nah, ini tinggal baca aja strateginya pun kalau nanti teman-teman hasilnya aural gitu ya. Yes, karena tadi saya sudah klik kanan, saya klik kanan tadi. Nah, ini nih balik ini visual. Nah, klik kanan aja. Nah, terus bagi visual cara mudah menerima informasi. Nah, menerima informasi itu maksud saya ini komunikasi gitu. Nggak hanya belajar aja tapi juga bagian dari komunikasi. Gitu. Nah, ini memakai diagram alir, membaca. Nah, ini biasanya kalau teman-teman apa agak ini kan bahasa Indonesia ya, agak agak apa ya, agak bingung apa malah malah bingung gitu dipahami ya, rubah aja ke English, rubah aja ke English, nanti dia akan ngerubah apa namanya, ngerubah ke dalam bahasa Inggris. Atau teman-teman bisa, nah ini nih, diklik ini nih, setelah diklik gitu ya, pasti bahasa Indonesia ya. Tapi ini bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris nggak tahu ya, lebih mudah aja dipahami atau enggak balik aja ke homepage. Homepage, nah ini masih loading ya guys, masih loading. Gitu ya, jadi bisa ngeklik ya. Ini bahasa Inggris. Kan kita cuma mau ngeliat hasilnya aja. Ini visual strategi, kan ada VAR strategi, nah ini dia. Jadi kalau mau ngelihat yang uh, bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya ya ini nih dia. Gitu. Gitu. Nah ini to take information, untuk bisa menyerap informasi agar pesan disampaikan, tipe-tipenya, use picture, pakai highlight, font color, dan sebagainya, dan sebagainya. Teman-teman bisa baca, bisa pilih-pilih lagi nanti sesuai dengan apa namanya tipe Anda, hasil Anda. Nah, balik lagi kemari. Jadi seorang dengan gaya komunikasi itu memiliki preferensi untuk menyampaikan informasi melalui mendengarkan, memiliki keterampilan mendengar yang sangat baik, namun selain berbicara, nah itu dia maksudnya. Menjelaskan sesuatu melalui pernyataan dan pertanyaan merubah pesan pada gambar menjadi kata-kata. Jadi dia itu merubah
Anda tuh menyampaikan yang misalkan ada presentasi di slide, eh, itu dirubah oleh menjadi Anda kata-kata, makanya kan jadi panjang ceritanya gitu. Nah, ini menggunakan intonasi suara untuk menyisipkan emosi pada, nah intonasi suara ini saya nyebutnya itu paraverbal. Nanti kita bahas ya di slide berikutnya, ada kok slide, tenang aja. Ini saya masukkan dulu. Ini saya selesaikan aja ya videonya ya, karena teman agak panjang aja nih. Tapi teman-teman semoga paham ya. Ini ini oral ya, oral. Atau enggak saya ambil semua ini. Nah, ini saya ambil yang ini dulu ya. Ini kan ada ini listen. Saya nggak ambil dulu, saya pakai yang ini. Penjelasannya ada sebentar. Read and write communication character. Nah, gitu. Nah, ini ya. Nah, read and write tuh pokoknya apa ya? Kalau Anda ketemu sama tipe ini, itu biasanya dia suka data sih. Jadi mendingan kalau Anda karakternya menyampaikan pakai oral, pakai auditori, pakai suara. Kalau orang yang read and write biasanya dia suka bawa notes tuh. Notes kalau misalkan Anda bos, Anda hak saja dong pakai suara yang yang bawahan Anda nyatet. Maka kalau sama-sama teman rekan kerja, ya sebaiknya apa yang mau Anda sampaikan dicatat kasih ke dia. Lebih cepat kayak gitu nanti. Dibandingkan Anda jelasin ini, kemungkinan dia mungkin nggak paham. Walaupun dia nyatet ya, tapi mendingan catatan Anda terus di kertas, tulis di kertas, kemudian kasih ke dia. Itu jauh lebih hemat energi untuk kita menyampaikan sehingga dia mudah dipahami aja sama lawan bicara kita. Ini ya, seseorang dengan gaya komunikasi memiliki preferensi untuk menyerap informasi melalui membaca, mencatat tuh. Jadi kalau Anda ketemu teman Anda, misalkan ketemu karakternya yang ini, mendingan Anda nggak usah banyak ngomong, dicatatkan aja gitu. Nanti kalau nggak ngerti baru disampaikan. Jadi mendingan ditulis dulu baru disampaikan, dibandingkan disampaikan dulu baru ditulis. Lebih hemat energi. Dan kemudian terakhir, ada beberapa slide yang harus saya masukin ya, cuman karena mungkin videonya agak terlalu panjang, ini hampir nggak apa-apa ya. Jadi setiap saya ngajar tuh 1 JP loh, 1 jam pelajaran 45 menit. Apa-apa ya. Ya namanya juga saya juga latihan juga kan, teman-teman juga mudah-mudahan dapat manfaatnya dari nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comments. Kita masuk ke kinesthetik. Nanti saya jelaskan beberapa hal. Sebenarnya banyak metode untuk mengetahui gaya belajar, gaya komunikasi. Cuma saya lebih serak aja pakai yang ini. Karena ini sudah saya tes sejak tahun 2015. It's working. Banyak orang yang mungkin terbantukan dengan penjelasan ini. Dan saya juga beli beberapa modul, beberapa ebook, buku dari websitenya Neil Fleming. Bagus banget. Nah, ini untuk yang kinesthetik. Begini kan saya jadi enak tuh. Biasanya saya kalau nggak gini saya pindah-pindah tuh, slide-nya pindah-pindah. Jadi kalau ini kan jadi saya tahu mana yang harus ditambah, mana yang harus ini ya. Seorang dengan gaya komunikasi kinesthetik ingat pelajar melalui panca indera menyentuh, merasakan, memegang, membawa, menggunakan pengalaman dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan kita punya teman nih, rekan kerja atau teman yang tipe kinesthetik, itu kalau dikasih diomongin nggak bisa, bikin tulisan nggak bisa, mending langsung praktek aja. Jadi kalau misalkan Anda menyampaikan sesuatu terkait hal, bahwa orangnya toolsnya apa atau ada apa, Anda ngasih media apa untuk dia pahami, nanti langsung kasih tahu aja, langsung kasih unjuk, langsung didemokan gitu.
Nah itu orang tiba-tiba kinestesik. Nah itu kan jadi jelas ya. Ini perlu digedein nggak ya? Nah, iya mantap. Buat di slide mantap. Nah ini dia. Nanti slide berikutnya saya pindahkan sendiri. Ini udah kayak satu JP, tinggal 7 menit lagi. Nah, jadi salah satu strategi efektif komunikasi adalah yang pertama biasanya saya nawarkan tools. Ini makanya sudah banyak berubah. Knowing your communication style. Ini ibaratnya toolsnya adalah saya menggunakan metode VAR. Walaupun banyak metode ya, tapi saya shock banget ini udah saya pakai uh, dari 2015 dan it's working. Karena kalau dari definisi komunikasi sendiri ya, yang saya pelajari dari beberapa literasi, ternyata memang sebenarnya komunikasi itu adalah bukan hanya menyampaikan pesan aja. Gitu. Sebenarnya perspektif. Jadi sebenarnya tuh apa yang kita sampaikan tuh seharusnya nggak mentah ya. Pesan yang kita sampaikan seharusnya sudah kita pahami, sudah kita mengerti, bahkan kita bisa membuat kesimpulan dari pesan yang mau kita sampaikan, sudah tahu apa yang mau kita sampaikan. Jadi nggak menyampaikan pesan bukan kayak gini ya. Pokoknya saya nggak mau tahu, itu harus. Nah, itu kayaknya bukan bukan komunikasi tuh. Itu bukan komunikasi kayaknya. Jadi kalau sebenarnya apa yang mau kita sampaikan tuh seharusnya kita sudah pahami sendiri kan. Karena ini kan eh, apa ya? Kayak perspektif kita, kayak informasi dia kita sudah paham dan kita cuma mau menyampaikan informasi ke orang lain aja supaya orang lain juga paham apa yang kita masukkan. Itu loh maksudnya komunikasi. Jadi nggak nyampe, pokoknya saya nggak mau tahu. Nah, itu kayaknya bukan komunikasi. Nah kemudian di literasi ini kan sebenarnya komunikasi itu nggak hanya menyampaikan pesan, tapi ada medianya. Medianya kalau di sini kan yang saya pahami ada yang saya tulisnya adalah writing, speech, sign. Walaupun sebenarnya kalau writing itu kan written write, speech itu kan visual, aural, sign itu kan tanda, tanda itu kan bisa visual, bisa kinestetik kan. Kalau sign itu kan bisa gestur, eh, apa gambar-gambar gitu, atau kalau di kinestetiknya bisa langsung demo. Nah mirip-mirip itu. Nah, jadi ini adalah definisi yang bagus yang saya pahami gitu terkait dengan komunikasi. Walaupun di sini nanti ada listening, ada feedback. Nah, listening dan feedback ini adalah yang saya bilang kalau misalkan ada beberapa hal, misalkan kita milih dengan menggunakan sign, gestur, berikut penjelasan, mereka nggak pahami, ya respect. Mungkin ternyata dia bukan itu, dengerin aja dulu. Kamu paham nggak? Seharusnya kan gitu. Kamu paham nggak apa yang saya maksudkan? Tidak. Nah, berarti kalau dia bilang tidak, ada beberapa hal informasi yang seharusnya kita ubah supaya dia paham. Itu maksudnya tuh dari definisi ini. Nah, gimana? Kira-kira asik gak definisinya? Nah, ini juga ada beberapa yang saya tambahkan. Slide-nya juga ada beberapa yang saya rubah. Menarik ya. Open slide ini. Keren-keren. Nah, 41 menit guys, sampai sisa 4 menit lagi. Jadi itu saja yang saya kira mungkin untuk di video ini. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas terkait dengan tadinya 3 type ya. 3 type itu kan ada writing, science, sama speech. Nah, ini kalau didefinisikan kembali 3 tipe ini itu kayak mirip-mirip tiga tiga hal. Jadi kalau sebenarnya kan kalau banyak orang tuh kita harus cuma paham 2 hal saja, verbal dan non verbal. Nggak bisa. Yang ketiga itu adalah yang terpenting, written. Jadi mau apapun verbalnya, mau apapun non verbalnya, kalau nggak ada definisi yang konsep menggunakan tulisan yang mau kita sampaikan nggak bisa. Yakin saya ini menggunakan teori-teori yang saya baca ini, nggak bisa. Nggak bisa hanya verbal dan non verbal aja. Maksudnya ada writing, nggak bisa pakai oral sama kinestetik sama visual saja, mesti ada read. Nah gitu loh maksudnya. Respect, respect, respect. Nah demikian nanti ini yang mau saya jelaskan tuh besok yang ini nih, video-video selanjutnya. Nah ini kayaknya slide-nya oke, makin oke. Thank you guys, jangan lupa komen ya. Kira-kira apakah masih bingung nih dari pemaparan yang mau saya sampaikan? Kalau masih bingung kan berarti kan ada beberapa slide yang harus saya rubah, tahapannya yang harus saya rubah sehingga orang atau pendengar atau siswa lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan terkait dengan effective communication strategies. 42 guys, see you guys
the next video. Jangan lupa subscribe, like, and comments, dan mudah-mudahan video ini juga bisa menjawab di video-video saya sebelumnya, dan juga view-nya mudah-mudahan banyak. Sampai ketemu lagi guys, see you again.